Halo teman-teman, seleksi penerimaan CPNS memang selalu menarik ya kalau kita ikuti. Informasi seputar penerimaan CPNS selalu dinanti-nanti. Ada banyak cerita dan kisah-kisah menarik dari setiap penerimaan tes seleksi penerimaan CPNS ini. Profesi menjadi PNS memang masih menjadi sebuah profesi yang diidam-idamkan masyarakat kita. Karena itu, setiap pelaksanaan penerimaan CPNS selalu mendapat animo tinggi dari masyarakat. Nah, pelaksanaan tes CPNS inilah yang selalu membawa banyak cerita ya, memberikan kisah-kisah unik, lucu, sekaligus kisah haru yang terjadi pada saat pendaftaran CPNS dimulai hingga dengan sesi tes CPNS berlangsung. Apa saja kisahnya? Di sini kita akan rangkum ya, kisah-kisah lucu dan haru dari CPNS 2018 hingga 2019 kemarin. Jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel Calon Guru Baru, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, kita mulai dari kisah para peserta seleksi CPNS 2018 ya. Nah, seperti yang diketahui bahwa passing grade tes CPNS 2018 itu memang tinggi ya. Jadi dia sama dengan seleksi CPNS di 2017, yaitu dimana untuk skor TWK-nya itu harus 75 passing grade-nya. Kemudian untuk passing grade TU itu 80 dan untuk TKP sendiri adalah 143. Nah, namun sebagian peserta ini menilai bahwa soalnya itu lebih sulit daripada tes di tahun sebelumnya ya. Nah, kita mulai dari kisah pertama ya. Jadi saking susahnya nih soal-soal di CPNS 2018 itu, ada yang menganggap bahwa dirinya itu sedang dikerjai oleh soal-soal tes CPNS. Nah, seperti curhatan dari salah satu peserta CPNS 2018 ya, yaitu Ahmad Yahya. Pak BKD, dari rumah saya sudah siap mengerjakan soal tes CPNS. Kenapa sampai di ruang SKD malah soal-soal yang mengerjai saya? Waduh. Nah, jadi teman-teman, agar kalian tidak mendapatkan nasib yang sama nih, kalian harusnya mengerjakan soal malah sebaliknya kalian merasa dikerjain nih sama soal CPNS, maka kalian harus dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Caranya, kalian silahkan pelajari ya soal-soal SKD maupun soal SKB yang sudah pernah saya share di YouTube sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box ya teman-teman. Ada beberapa soal-soal SKD yang sudah saya share, dan itu berdasarkan pada FR atau pengalaman teman-teman yang sudah tes di 2019 sebelumnya ya. Apalagi waktu sekitar 3 bulan ini sudah tidak lama lagi ya teman-teman, akan segera diumumkan pendaftaran CPNS 2019 itu. Jadi jangan sampai kalian pas hari H baru mau belajar atau beberapa hari dari hari H kalian baru mau belajar. Kalian persiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang ya. Oke, kita lanjut ya ke postingan yang kedua di sini dari Instagram oleh Leo Henry 85. Nah, dia memposting seperti ini ya teman-teman, passing grade. Segeralah menikah karena mulai tahun depan calon menantu juga diseleksi menggunakan passing grade. Waduh. Jadi maksudnya nikahnya jangan nunggu tahun depan ya, disegerakan aja. Takutnya itu akan diseleksi nih menggunakan passing grade sama calon mertua yang bisa-bisa kalian akan kewalahan seperti saat menjalani SKD di CPNS 2018 ya teman-teman. Nah, kemudian ada pula nih Instagram dari ID Pebisnis Digital, Kaminsung, kubu yang lolos passing grade versus kubu yang tidak lolos passing grade tapi nilai tinggi, versus kubu yang ingin diturunin nilai passing grade versus kubu yang ingin diadakan ujian CPNS tahap 2. Nah, jadi seperti yang diketahui ya bahwa untuk lolos passing grade itu ketiga kategori soal itu TWK, TIU maupun TKP itu ketiga-tiganya harus lolos ambang batas ya, walaupun total nilainya itu keseluruhan tinggi, tapi kalau misalnya ketiga kategori soal itu ada yang tidak mencapai nilai ambang batasnya, otomatis tidak akan lulus ya. Nah, jadi walaupun ada peserta yang total nilainya ini rendah atau lebih rendah dari peserta yang tidak lolos, tapi jika ketiga kategori ini mencapai nilai ambang batas, otomatis dialah yang terpilih ya teman-teman.
Nah, hal inilah yang banyak banget diperdebatkan baik di CPNS 2018 maupun 19, tapi lebih diperdebatkan di CPNS 2018 ya teman-teman. Nah, jadi banyak nih yang nggak lolos tapi skornya itu sangat tinggi untuk total nilai TWK, TIU, dan TKP-nya. Masing-masing ketu tidak nilai ambang batas, otomatis dia tidak diluluskan dong. Sedangkan orang-orang yang nilainya pas-pasan nih, lebih rendah dari yang tidak lulus tapi mereka mencapai nilai ambang batas masing-masing 3 kategori, otomatis mereka lah yang lulus. Nah, karena itulah sampai muncul nih ide kreatif untuk memposting kata-kata seperti ini waktu CPNS 2018 ya. Nah, kemudian ada pula nih postingan dari Twitter BKN sendiri ya teman-teman, isinya seperti ini. Ini yang setia temani aku lolos passing grade CPNS, kamu kemana aja? Jadi seperti yang diketahui ya bahwa Mimin dari BKN itu memang sering untuk memposting kata-kata yang lucu dan puitis-puitis gimana gitu ya teman-teman. Tapi tentunya kata-kata tersebut sangat menghibur ya dan bisa menghilangkan ketegangan dari teman-teman yang sedang menanti sebuah pengumuman atau informasi ya. Nah, kemudian ada pula nih postingan dari Instagram bumikaktus.id. CPNS itu bukan calon pegawai negeri sipil ya katanya, tapi CPNS itu adalah calon pendamping Nisa Sabian. Aduh, bisa aja nih Bumi Kaktus. Nah, kemudian ada pula nih teman-teman dari artikel sebuah berita ya yang mengatakan bahwa pada CPNS 2018 itu kemarin ada yang ketahuan loh membawa jimat. Nah, jadi mereka itu membawa jimat keberuntungan pada saat mengikuti seleksi CPNS. Jadi masih banyak juga ya teman-teman percaya pada hal-hal seperti itu. Karena buktinya ketika pemeriksaan untuk tes CPNS itu masih banyak ditemukan orang-orang yang membawa jimat seperti ini. Walaupun kita ini sudah hidup di era modern seperti sekarang ya, jadi sebagian masyarakat ternyata memang masih banyak yang percaya akan hal-hal mistis seperti itu. Jadi agar bisa lolos tes dan menjadi CPNS, mereka rela untuk melakukan hal-hal yang sungguh di luar nalar ya teman-teman. Jadi peserta tes CPNS yang ketahuan membawa jimat keberuntungan ini terpaksa disita oleh petugas atau panitia seleksi CPNS. Nah, jadi ada yang membawa jimatnya seperti ini ya. Ada seperti tulisan dalam satu kertas, kemudian ada pula kain-kain seperti ini. Kain kapan ya atau apa sih teman? Merinding gak sih teman-teman sampai ada yang bawa jimat seperti ini demi lolos CPNS? Padahal ya kalau misalnya kalian betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh dan bukan cuma belajar, tentunya kalian harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan ya. Pastilah kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Bahkan bukan sekedar CPNS, menjadi apapun deh yang lebih tinggi dari CPNS. Nah, kemudian ya teman-teman, kenapa jimat ini sampai disita? Bukannya karena panitia percaya juga para peserta yang membawa jimat tersebut akan bisa lolos, bukan ya teman-teman, karena memang sudah sesuai dengan peraturannya. Kenapa panitia menyita jimat tersebut? Jadi kan seperti yang diketahui bahwa ketika memasuki ruang ujian itu kita hanya boleh membawa diri kita, membawa KTP dan juga kartu ujian kita. Jadi tidak ada tambahan-tambahan aksesoris lainnya, apalagi jimat-jimat seperti itu ya teman-teman. Ikat pinggang aja nih, biasanya kan akan diminta untuk dilepas dan akan diganti dengan tali rapia. Pokoknya nggak ada tambahan-tambahan aksesoris lainnya, jam tangan, gelang, anting pun akan dibuka ya teman-teman. Nah, kemudian ada pula nih hal unik yang terjadi di salah satu tilok CPNS 2018 itu ya, di mana pada saat itu ada 716 peserta ujian CPNS, tapi hanya terdapat satu saja peserta laki-lakinya loh teman-teman. Nah, jadi ini seperti diungkapkan oleh Twitter BKN ya, bahwa hashtag Sobat BKN di antara 716 peserta ada yang menarik perhatian. Di Tilok Arca Manik hari ini ada satu-satunya peserta laki-laki yang mengikuti SKD CPNS 2018. Semoga para peserta wanita tidak salfok ya dengan ketampanan Mas yang masih Mimin belum ketahui namanya ini. Tulis BKN dalam unggahannya di akun Twitter BKN Go ID.
Nah, kemudian ada pula nih hal yang luar biasa terjadi pada salah satu peserta CPNS 2018 di mana peserta tersebut hanya dalam waktu 29 menit nih dia mampu menyelesaikan semua soal-soalnya dan lulus passing grade tentunya. Nah, jadi peserta ini atas nama Nurul Fajri Aulia, di mana untuk TWK-nya dia mendapatkan skor 95, TIU 100, dan TKP 148, sehingga total nilai yang didapat itu adalah 343. Wah, luar biasa ya teman-teman. Semua nilai untuk 3 kategori ini lulus passing grade. Nah, seperti postingan dari Twitter BKN ya bahwa Nurul Fajri Aulia, peserta formasi Kemenku RI di Tilok Kantor Wali Kota Jakarta Barat mendapat nilai yang memenuhi passing grade hari ini. Peserta tersebut #Sobat BKN mengerjakan soal ujian hanya dalam waktu 29 menit. Sayang sekali Mimin tidak sempat selfie dengannya. #2019 jadi ASN. Nah, kemudian ada pula nih meninggalkan resepsi pernikahan untuk ikut tes CPNS. Nah, jadi sepasang pengantin rela meninggalkan proses resepsi pernikahan mereka nih setelah mereka usai melakukan ijab kabul demi untuk mengikuti tes seleksi kompetensi dasar SKD CPNS. Nah, kisah unik ini terjadi di Batam ya, tepatnya di gedung bersama Pemkot Batam. Nah, jadi seperti yang terlihat ya bahwa pengantin wanita ini mengenakan riasan pengantin ketika mengikuti ujian SKD mereka dan sang pengantin laki-laki pun setia menemaninya seperti postingan dari Twitter BKN. #Sobat BKN, hari ini sang pengantin pria menemani pengantin wanita yang mengikuti SKD di Tilok UPT BKN Batam. Sehabis akad, mereka langsung tancap gas ke Tilok SKD dengan riasan masih lengkap. Tilok serasa KUA ya. Mohon maaf untuk Sobat BKN yang jomblo, harap jangan baper. #2019 jadi ASN. Cuit akun Twitter BKN. Nah, kemudian ada pula nih yang salah lokasi tes menurut Twitter dari Berliavin. Dia menceritakan bahwa seorang peserta hampir tidak bisa mengikuti tes CPNS 2018 karena disebabkan dia salah lokasi tes. Namun yang namanya rezeki memang gak akan kemana ya. Peserta yang beruntung itu akhirnya bisa diberitahu oleh teman adiknya tentang lokasi tes yang benar. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, perempuan ini mana mungkin bisa ikutan tes CPNS. Wong semalam sebelum tes doi masih salah tangkap soal lokasi tesnya. Alhamdulillah datang petunjuk Tuhan melalui teman adiknya yang ngasih tahu kalau tesnya di Empire Palace, bukan di kantor Kemenak. Allah Maha Baik @bkn_go_id. Nah, selanjutnya, ada peserta yang mengharapkan toleransi panitia karena nilai kurang dari 5 poin. Waduh, 5 poin. Banyak pula yang kurang 1 poin, malah tetap gak bisa dikasih toleransi ya, teman-teman. Nah, jadi ini diunggah oleh salah satu peserta CPNS 2018 bernama Teguh Setiawan. @Kemenristekdikti @bkn_go_id, saya Teguh Setiawan, maaf Pak, nilai TIU saya kurang 5 poin satu soal, yaitu 80 dari seharusnya 85. Sedangkan total sudah melampaui yaitu 301. Mohon keringanan dan toleransinya Pak, saya siap ditempatkan di mana saja, mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih Pak. Jadi ya teman-teman, cerita dari salah satu peserta CPNS 2018 ini menjadi lucu dan menarik perhatian netizen setelah curhatannya itu mendapat tanggapan dari BKN yang mengundang tawa tentunya. Nah, jadi Teguh ini mengatakan kan saya siap ditempatkan di mana saja, mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Kemudian dibalas nih sama Mimin BKN, Mas mau nggak ditempatkan di hatiku? Iya. 근데 왜? Nah, jadi itu dia ya teman-teman beberapa kisah dari para peserta CPNS di 2018 kemarin. Nah, kalian sendiri gimana nih teman-teman? Apakah juga memiliki kisah yang seperti mereka atau malah mungkin lebih seru nih? Kalian coba share ya, komen di kolom komentar. Nah, kemudian bagaimana nih dengan kisah para pejuang nih di CPNS 2019? Yuk kita simak kisahnya sama-sama. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwa ada beberapa perbedaannya dari CPNS 2018 di 2019 itu, salah satunya adalah di mana pada CPNS 2019 itu akan ada masa sangga ya.
Dan masa sanggah ini biasanya waktunya itu adalah selama 3 hari ya. Jadi dalam rentang waktu 3 hari ini, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika merasa ada kejanggalan hasil seleksi administrasi maupun hasil seleksi SKD dan SKB-nya yang ditemukan oleh instansi tempatnya mendaftarkan diri. Nah, dari masa sanggah inilah ternyata banyak hal-hal yang menarik dan lucu untuk bisa kita lihat ya teman-teman. Yuk kita simak apa aja sih. Nah, jadi ada jawaban-jawaban unik dari panitia seleksi nih menjawab sanggahan dari para peserta CPNS mereka. Seperti pada formasi umum ini dia dinyatakan TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Alasannya itu si IP beli mangga muda, belinya di Bandara Ngurah Rai. Hei anak muda, surat lamaranmu tidak bermaterai, kualifikasi pendidikan pun tidak sesuai dengan yang diminta. Maka dengan campur biji selasi cukup sekian dan terima kasih. Nah, di sini panitianya malah memberikan pantun ya teman-teman. Nah, di antara kalian ada nggak sih yang kemarin sempat melakukan sanggahan ke instansinya, kemudian balasannya itu diberikan pantun atau hal-hal unik lainnya? Coba kalian komen ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada lagi nih, masih diberi pantun sama panitianya. Alasan TMS-nya itu makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Waduh, kalau untuk yang ini panitianya tidak memberikan penjelasan ya. Kira-kira TMS-nya itu gara-gara apa? Masa cuma dikasih pantun seperti ini? Masih mending yang tadi ya. Jawaban TMS-nya itu dikarenakan lamarannya tidak bermaterai dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Nah, kalau yang kedua ini, jawaban dari panitianya sangat tidak jelas kenapa peserta tersebut dinyatakan TMS, hanya diberikan pantun. Sorry. Nah, sanggahan yang ketiga ini jawabannya kenapa peserta tersebut dinyatakan TMS adalah karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan kayaknya salah upload transkrip nilai deh. Nah, karena ini ya teman-teman, diharapkan kepada teman-teman yang melakukan upload dokumen ketika mendaftar CPNS itu harus diperhatikan baik-baik ya. Sebaiknya disatukan dalam satu folder file-file yang akan kalian upload itu biar tidak terjadi kesalahan upload seperti ini. Karena akibatnya itu akan sangat fatal. Tidak ada kebijakan dari instansi atau panitia kalian bisa melakukan upload ulang. Kalian hanya bisa melakukan sanggahan dan sanggahan itu akan diterima jika kesalahan tersebut dari panitia, bukan kesalahan dari para peserta ya. Nah, jawaban sanggahan yang berikutnya ini adalah ditolak tapi dipanggil sayang. Nah, jawabannya PGSD ya sayang, bukan PGMI. Nah, jadi di sini kualifikasi pendidikan yang diminta itu PGSD, tapi yang melamar kayaknya memiliki ijazah PGMI ya. Jadi jelas ditolak ya teman-teman, karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ya, jadi jawaban dari para panitia di CPNS 2019 itu memang unik-unik ya teman-teman. Cara menjawab sanggahannya itu tidak formal, ada yang memberikan pantun, ada yang memberikan kata sayang dan lain sebagainya ya. Dan mungkin itu diharap juga bisa menghibur teman-teman yang dinyatakan tidak lolos dan sanggahannya ditolak tentunya. Oke, sanggahan berikutnya ini jawaban dari panitianya itu memberikan pantun lagi nih teman-teman. Ke pasar beli mangga muda, lari-lari ke Sandung Batu. Hei anak muda, pendidikan yang diminta D3 bukan S1. Jadi ini pun juga harus diperhatikan ya teman-teman. Kalian melamar, jurusannya sama dan tingkatan pendidikannya pun harus sama ya. Jangan sampai yang diminta itu D3 tapi kalian lulusan S1 itu tidak bisa diterima. Nah, kemudian ini masih sanggahan yang hampir sama kejadiannya, mau menyusup di antara lulusan D3 padahal ijazah S1. Jawaban dari panitia ini, minum es kelapa muda sambil ngisap cerutu. Hello anak muda, yang diminta D3 bukan S1. Nah, jadi masih banyak ya teman-teman yang mengira bahwa kalau kita sudah S1 itu pasti bisalah melamar di formasi dengan tingkatan pendidikan yang di bawahnya itu. Padahal itu sama sekali tidak bisa ya. Jadi kalian harus menyesuaikan ijazah yang kalian upload dengan kualifikasi pendidikan itu. Jadi kalau misalnya kalian S1 tapi kalian ingin melamar di formasi dengan kualifikasi pendidikan D3, otomatis kalian juga harus menyetorkan atau mengupload ijazah D3 kalian.
Nah, sama halnya, walaupun kalian lulus di CPNS ini dengan kualifikasi pendidikan S1, tapi sebenarnya kalian itu lulusan S2, kalian tetap tidak boleh menyerahkan atau menyetor berkas dengan lulusan S2 itu. Kalian tetap harus menyetorkan berkas S1-nya, karena penyetaraan S2-nya itu nanti akan ada waktunya ya. Nah, selanjutnya jawaban sanggahan dari yang TMS ini adalah Dude yang diminta manajemen, bukan kesekretariatan. Nah, seperti ini juga ya teman-teman. Kalian harus memastikan bahwa kualifikasi yang diminta itu sesuai dengan jurusan kalian. Karena dari awal pemberkasan aja kalian pasti akan dinyatakan TMS. Nah, kemudian nih masih tentang salah formasi. Beli Sasa di rumah Pak Setu. Sampai di sana ditawari ketupat. Hello Nisa, yang diminta S1 bukan D4. 어머, 진짜? 웬일이니? Oke, sekian video kali ini. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe calon guru baru, like, komen yang sopan, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.